kan sempat juga Project Mention infrastruktur menarik dan Astra ini cukup menarik juga. Walaupun kenaikannya sudah tertahan, di sini teman-teman masih bisa maintain buy ya. Dalam artian memang sentimen PPNBN udah mulai habis, mungkin penjualan mobil akan turun, tapi Project lihat sih karena mobil-mobil baru udah mulai muncul, terus juga banyak mobil-mobil tandingan yang akan mendorong sektor ini naik. Jadi menurut Project sih tidak terlalu terdampak ya, dan perekonomian juga udah mulai oke. Jadi menurut Project sih bisa maintain buy aja. Dalam artian maintain buy itu ya buat teman-teman yang sudah punya average bawah boleh nambah, yang belum punya average teman-teman harus menggunakan money management ya. Jadi belinya nyicil dengan kondisi break ke atas nambah, break ke bawah hold dulu ya. Untuk kondisi saat ini stop lossnya di MA20 di area 6750 ya, buy-nya di daerah 7050, TP1 7300, TP2 7550. Ini untuk short term ya. Untuk jangka panjangnya Project sangat merekomendasikan saham ini buat teman-teman yang malas beli BCA ya. Kalau misalkan Project gue pengen nabung nih, belinya saham apa? Gue nggak bisa beli saham BCA karena gue syariah. Belilah Astra ya, insya Allah ya, ini perusahaan aman. Selanjutnya di sini ada saham yang sudah lama ditinggalkan sama investor ya, selalu dicemooh, selalu dibilang fundamental bagus tapi saham turun. Ya. Jadi Unilever sudah mulai menarik menurut Project ya, karena di sini dia ngebentuk low yang cukup tinggi ya, walaupun nggak same low ya. Jadi ada potensi double bottom, tapi dia nggak membentuk low yang sama, tapi low-nya lebih tinggi. Justru ini lebih menarik ya. Targetnya itu sebenarnya di neckline. Jadi di sini Project masih bilang spekulatif buy ya, double bottomnya belum terbentuk, tapi target utamanya di neckline. Ya, buy-nya di daerah closing kemarin boleh, stop loss-nya di low 3350, TP1 3670, TP2 di 335 TP2 di 3830-an ya. Nanti disesuaikan aja update chartnya, teman-teman bisa akses di aplikasi Tetra Saham. Selanjutnya, nah ini ya saham-saham yang harusnya memang mendapatkan berkah di fase mudik ya. Arus balik atau arus pergi, arus mudik dan arus balik. Ada Jasa Marga ya. Walaupun memang menurut proyeksi impactnya nggak tinggi-tinggi banget, cuman sentimennya tuh ada gitu loh ya. Yang namanya market itu nggak butuh fundamental segimana-gimana, yang penting ada sentimen itu bisa ngebuat saham tersebut naik. Nah, untuk Jasa Marga ini skenario-nya Project pakai skenario breakout buy ya di resisten 3780-an, TP1 3940, TP2-nya 4100 ya. Stop loss-nya di 3620. Itu untuk Jasa Marga. Selanjutnya ada saham gorengan di sini ya. WiFi, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Skenario spekulatif buy. Ini menurut proyeksi ada potensi dia menguat minimal banget sampai MA20. Ya, jadi teman-teman bisa buy 410, stop loss-nya di low kemarin ya, TP1 460, TP2-nya 500. Jadi minimal sampai MA20, MA20-nya di kisaran 460 ya. Dan terakhir di sini Project ada sebentar ya, ini terakhirnya keganti. Nah, ini saham terakhir masih berbau gorengan ya. Di sini ada saham Indo ya, PT Royalindo Investa Wijaya. Masih gorengan-gorengan juga, dia ngebentuk pola piercing line ya. Kalau teman-teman pernah belajar candlestick pattern ya, ada pola piercing line, cuman piercing line ini cenderung short term impact ya. Nah, skenario-nya buy on weakness, buy-nya 126, TP1 138, TP2 165. Stop loss-nya di 111. Kamu ngetok-ngetok? Iya. Ngetok apa? Daging. Oke, share dulu deh. Mana ya? Download. Ah, ini.
Tuh, udah project share ya PDF-nya ya. Buat teman-teman yang tadi ketinggalan penjelasannya, teman-teman nanti bisa download PDF-nya untuk mengetahui penjelasannya, atau teman-teman bisa nonton siaran ulangnya ya. Oke, selanjutnya di sini Project coba bahas satu persatu yang mau bertanya ya. Malam Project 86 Project loud and clear, cakep. Coba kita Bang, consumer good piye iki? Consumer good sih masih oke-oke aja, apalagi INDF. Mau libur panjang udah gitu masuk bulan Mei juga, sell on May and go away, ngaruh ke IHSG gimana? Tadi udah jelasin ya. Memang di libur panjang ini bakal ada penurunan likuidasi di IHSG, tapi karena memang sekarang kita lagi disetir asing sih nggak berasa banget likuidasinya. Nah, problemnya asing itu hanya masuk di saham-saham yang gede. Jadi teman-teman akan ngerasa IHSG-nya oke, tapi saham teman-teman nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Nah, karena impact-nya tadi ya, likuidasi lokal akan terdampak, tapi memang sekarang tetap berasa karena ada asing. Itu aja sih. Project call-callan ngeprank lagi kah? Tenang ya, call-callan masih panjang. Teman-teman nggak perlu takut untuk call-callan ya, karena ini adalah last wave dari mereka. Nanti mungkin di 2-3 tahun ke depan kita nggak bakal lagi main saham-saham call, karena kalau teman-teman rasain juga perusahaan-perusahaan call tuh udah mulai ekspansi ke bisnis-bisnis yang lain ya. Jadi teman-teman nggak perlu worry ya, tapi ingat ya, tetap gunain money management ya. Project sentimen saham CPO karena larangan ekspor kira-kira gimana ya? Sebenarnya sih bukan larangan ekspor ya. Ekspornya tuh 20% harus ke persediaan tuh 20% harus ke lokal. Jadi sebenarnya itu udah diiniin, karena memang kemarin juga Project udah bilang karena ada sentimen kasus aja, makanya saham CPO tuh masih sideways. Jadi nanti kalau misalkan kasusnya udah beres mungkin bakal rally lagi ya. Karena memang di luar demand-nya lagi oke. Gitu. Larangan impor CPO sama emitennya. Nanti CPO tadi udah dibahas ya. Jadi menurut Project sih bukan masalah larangannya, tapi lebih ke sentimen korupsinya ya. Jadi kalau korupsinya udah tuntas, nanti udah mulai reda, baru CPO jalan lagi. Bro, pekan depan ada kemungkinan rebound atau malah turun lagi IHSG? Sideways ya, tadi udah dibahas. Project bahas sektor provider ISAT Excel. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti sebentar, Project buka notepad dulu. Kita cari 10 saham ya untuk yang kita bahas pertama. Pertama ada ISAT, MTEL, nanti ada bagi dividen, nanti ada dividen trap nggak Om? Oke, kita bahas MTEL, udah 2. Project scrolling bro. Sektor apa saja yang kira-kira yang bakal tumbuh setelah lebaran, karena perputaran uang di lebaran kali ini diprediksi tinggi. Perputaran uang. Menurut Project sih impact-nya nggak terlalu ini banget. Betulkah sell in May and go away? Mitos atau bukan? Mitos ya. Menurut Project sih masih mitos, karena sebenarnya gini ya, sell on May and go away itu terjadi ketika di awal tahun itu di akhir tahun banyak perusahaan yang dandanin perusahaannya ya, sehingga ketika Mei laporan keuangan laporan keuangan muncul, maka fundamental akan terdiskon lagi gitu loh, akan balik ke fundamental seutuhnya yang tadi udah di make up. Nah, problemnya di tahun kemarin itu nggak terlalu di make up banget, karena toh marketnya juga udah turun, jadi nggak perlu di make up. Ketika laporan keuangan turun jelek ya itu udah hal yang wajar. Kalaupun di make up itu nggak wajar. Nah itu ya. Jadi menurut Project sih sell in May ini nggak berpengaruh besar ya. Yang berpengaruh itu karena pekan liburan aja. Itu aja sih yang menurut Project korelasinya seperti itu ya. Dua gajah di IHSG nggak bisa jalan bareng. Yes, benar banget. Ini pasti ngebahas yang BCA sama Goto tadi ya. Yes. Kak, di save ya live streamingnya? Pasti di save ya. Kalau buka mulai naik atau fiktif? Oke, kita bahas buka. Malam Project, kalau saham batubara bagaimana? ADMR, IATA, dan lain-lain. Oke, kita coba bahas ADMR ya.
gimana? Saham Adro masih seksis diserok nggak? Adro nanti kita bahas. Oke, Bang Hamzah. Panggil aja Project ya, jangan pakai nama asli. Menjelang libur, apa baiknya kita hold atau TP dulu? Tergantung ya, tergantung keperluan teman-teman. Kalau tergantung skenario teman-teman. Kalau teman-teman skenario-nya invest ya, justru ketika weakness-nya Lebaran ini itu justru nambah ya. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin yang memang duitnya di pasar modal itu hanya untuk berspekulasi ya, mungkin menurut proyeksi TP dulu boleh ya. Tapi kalau buat yang memang skenario investasi, menurut proyeksi justru ini saat terbaik buat teman-teman nambah barang ya, di saat orang-orang beli apa, di saat orang-orang jualan teman-teman justru nambah. Itu adalah momen yang menurut proyeksi momen yang jarang terjadi ya. Ibarat kalau teman-teman yang nabung itu nunggu apa namanya? Nunggu resesi baru dapat barang murah. Nah, ini orang-orang udah mulai berjualan, teman-teman yang nampungin. Justru itu ya. Last wave call sampai bulan kapan min? Nah, menurut proyeksi last wave call belum tahu nih ya, karena poinnya itu adalah sampai perang berakhir. Nah, itu last wave-nya. Kalau perang udah misalkan oke, perang damai, ini Ukraine dan Rusia bakal bla 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 bla. Nah, itu udah last wave call. Itu call menurut proyeksi udah nggak mungkin naik lagi ya. Nanti bakal kita update chartnya, mungkin kayak gitu ya. Ayam Project Lebaran gimana? Nggak naik. Berat ya. Java mungkin nanti kita bahas ya. Java itu memang Project lagi nunggu di bottom ya. Karena kan kemarin kita udah sempat 2 kali spekulasi ternyata gagal ya. Jadi nanti kita bahas Java-nya. Project nasib S Hardware gimana? Oke, kita coba bahas. Auto bro, kalau ASI bisa naik kenapa auto enggak? Boleh, kita coba bahas auto. Sebenarnya sih justru yang bagus itu finance-nya. Nanti kita bahas finance-nya. Ini udah 8, 2 lagi ya. 2 lagi Project. Cara belajar pasar modal gimana kak? Ada kursusnya kah? Bisa ada teman-teman yang udah download aplikasi Tetra Saham, di sana ada kursus-kursus teknikal ya. Yang newbie juga ada. Nanti teman-teman bisa tonton aja ya. Project Harum di akun asing tapi sahamnya turun, bisa diserok Harum. Oke, satu lagi Toba ya. Oke, di sini Project udah dapat ISAT, MTEL, Buka, DMR, Adro, Java, S Hardware, Auto, Harum dan Toba. Kita coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dari ISAT. Ya, berhubung hari ini apa namanya? Kita belajarnya hari ini bukan ya. Hari ini hari Minggu ya, kita random aja ya, nggak harus pakai klasik atau modern nih. Jadi kita random aja. Sebenarnya kalau untuk ISAT ya, di sini ISAT sudah sampai resisten utamanya ya. Di sini udah kepentok ya. Harusnya sih dia perlu koreksi dulu. Kenapa Project bilang perlu koreksi dulu? Karena ini naiknya baru satu swing ya. Nanti weaknessnya di mana Project? Weaknessnya di kisaran sini ya. Ini menarik banget nih, weaknessnya di kisaran sini. Project juga masih pantau ya, harusnya sih masih bisa untuk saham ISAT ya. Begitu juga dengan Excel. Excel ini baru satu swing dan jeleknya Excel ini dia lower low ya. Cuman kalau teman-teman lihat dari wave besarnya, nah ini wave besarnya justru di sini dia ngebentuk higher low ya. Justru dia ngebentuk higher low. Nah, jadi kalau kita bicara tren besarnya, di sini ada harapan saham ini menguat untuk jangka panjang ya. Nah, Project belum tahu nih sentimen utamanya apa, entah fundamental, entah memang sektor telco bakal meluncurin hal-hal baru ya. Itu Project belum update ya. Yang jelas di sini menarik banget. Apalagi kalau kita bicara breakout buy di sini ya. Ini chartnya weekly, jadi kita nunggu weekly. Kalau dia bisa break 3.300 di weekly ya, itu menarik banget. Dan di sini dia tertahan. Nanti kita kalau teman-teman mau weakness di kisaran sini, di sini ada gap. Ya.
Jadi skenarionya kurang lebih ini turun terus naik terus naik. Ya, jadi skenarionya masih oke banget untuk Excel dan ISAT ya. Kalau ISAT juga menurut proyeksi dia turun dulu sampai 6.500-an baru naik lagi untuk break 8.500-an. Ya. Jadi untuk ISAT masih menarik. ISAT masih menarik fokus untuk bow karena baru satu swing naik. Nanti tunggu swing higher low terbentuk baru teman-teman bisa all in atau nambah lebih banyak barang. Jadi di maintain aja ya, dimasukin watchlist. Berikutnya ada MTEL. Project MTEL gimana project? Katanya mau bagi dividen. Apakah bakal dividen trap atau enggak? Nah, di sini sebenarnya menurut proyeksi kalau dibilang dividen ya, kalau dari teknikalnya di sini dia masih polanya sideways ya. Sideways-nya range 750 835. Kemarin udah sempat 2 kali di break low-nya. Nanti kalau untuk ketiga kalinya dia turun jangan ditungguin di low, itu pasti breakdown ya. Ini sama resistennya 2 kali uji coba tapi yang kedua dia bentuk lower high. Ya, jadi sebenarnya ini udah ngebentuk pola downtrend di sini walaupun masih landai ya. Jadi paling enggak kalaupun teman-teman mau beli MTEL walaupun ada dividen segala macam menurut proyeksi dividennya nggak usah difokusin, fokus aja support resisten ini ya. Jadi MTEL itu fokus resisten dan support 835 750. Kalau di break ke atas jalan, kalau di break ke bawah lupakan ya. Jadi untuk MTEL ini dividennya nggak usah terlalu difokusin ya, tapi jangan sampai ke trap di dividennya karena memang dividennya bakal mungkin ngebentuk gap down atau sejenisnya ya. Jadi lebih fokus ke price action aja, setelah 835 baru menarik. Selanjutnya tadi ada yang nanya project buka itu naiknya bohongan atau seperti apa. Nah, sebenarnya untuk buka ini sudah menurut project sih sudah membentuk pola head and shoulder ya yang cukup menarik. Nah, kemarin itu Project harusnya belanja di 350-an dan kemarin telat ya. Project karena masih punya barang jadi menurut Project sih masih nunggu ya. Mungkin masih bisa dikasih 350, 340. Ternyata kemarin ditarik pas penutupan. Itu sayang banget. Nah, jadi memang untuk buka ini masih menarik ya. Pola HNS ini pasti terjadi. Kalau memang di break maka targetnya bisa ke 510 sampai 665 ya. Jadi skenario cakep banget, buka jangan sampai lepas ya. Selanjutnya ADMR. Nah, ADMR ini karena sudah ngebentuk 3 candle merah, ini sudah take profit ya. ADMR sudah membentuk 3 candle merah yang mencerminkan pola reversal down. Ya, untuk yang punya bisa TP, yang belum punya nanti dulu. Kita coba bahas Adaro. Nah, Adaro ini masih gagal bertahan di atas 3270 dan kemarin dia turun untuk uji coba support gapnya ya. Jadi masih perlu konfirmasi close di atas 3270. Kalau terkonfirmasi close di atas 3270 dengan rule of 3 maka target 3650 pasti tercapai. Jadi wajar lah dia untuk kendor-kendor dulu wajar. Paling dalam kendornya sampai 2960 ya. Paling dalam kendornya sampai 2960 membentuk cup and handle. Jadi skenarionya kalau memang dia gagal bertahan di atas ini, dia harus turun dulu. Ya. Turun sampai sini baru naik lagi dan ngebentuk cup and handle. Ini menarik banget. Jangan sampai lepas ya.
Oke, sebentar. Jadi kurang lebih kayak gini ya skenarionya untuk Adaro. Nah, untuk Java, tadi kan ada yang nanya gimana ayam-ayaman. Ayam-ayaman itu bakal menarik setelah sentuh 13.30-an. Ya. 13.30-an. Jadi harus turun dulu, baru naik lagi. Nah, ini skip dulu ya. Jadi Java itu tunggu di 13.30-an untuk cari bottomnya. Ya, jadi ini sesimpel itu aja. Karena kan udah jelas ini ngebentuk triangle, triangle-nya gagal continue malah reversal ya. Jadi reversal, kalau reversal itu berarti dia bakal downtrend. Ini dia baru ngebentuk lower low, dia bakal ngebentuk higher low dulu. Higher low-nya di kisaran 1500, baru nanti turun lagi ngebentuk lower low. Kalau kita zoom lagi di sini dia sudah ngebentuk lower higher low juga ya. Jadi ini ada potensi bakal ke 760, mungkin bakal turun dalam lagi ya. Jadi so far sih ini gak menarik ya, belum menarik. Jadi targetnya 13.30 dulu, kita nanti cari bouncingnya ya, cari pantulan-pantulan minornya, baru nanti turun lagi kita buang ya. Selanjutnya untuk S Hardware ini sebenarnya gagal bertahan ya, tapi dia masih bertahan di atas uptrend line. Jadi untuk S Hardware masih menarik karena mantul di uptrend line ya. Nah, targetnya masih coba kita ukur dulu target pertamanya. Kita ukur target pertamanya di sini, terus di sini. Nah, ini ada ABC. Jadi naik kemarin tuh ABC sama kayak MPPA ya. MPPA itu naiknya ternyata ABC. Setelah ABC dia tunggu di uptrend line mantul, mungkin bisa continue ke sini. Jadi MPPA masih ada harapan buat teman-teman ya, dengan catatan dia nggak break down trend line. Ya tadi balik lagi tadi apa sahamnya S Hardware ya. S Hardware itu dia ABC turun, ABC naik. Ingat ya, ABC naik berarti dia adalah korektif dari impuls turun. Nah, buat teman-teman nanti belajar wave, boleh teman-teman baca-baca dulu ya. Jadi yang jelas kalau saham naik kita proyeksiin cuma sampai 100, berarti itu ABC naik. Kalau ABC naik berarti itu adalah wave korektif dari impuls turun. Berarti masih ada potensi dia turun melebihi sini. Dengan catatan ini bisa gagal kalau dia break higher high. Nah, jadi harapan terakhirnya ada di uptrend line. Masih menarik karena mantul di uptrend line, targetnya masih ke 1270 dengan catatan tidak di break uptrend line-nya. Oke, kita masuk ke auto. Untuk auto, project ASI menarik, tapi ke autonya gimana? Nah, sebenarnya sih kalau auto ini kalau nggak salah dia itu terdampak fundamentalnya karena kasus atau apa ya waktu itu ya, project lupa ingat ya. Nah, kalau kita coba gambarin singkat di sini ya, polanya itu sideways di major ya. Sidewaysnya major, supportnya 1000. Di sini supportnya 1000. Resistennya ada di 1310. Jadi selama support resisten ini belum di break, teman-teman bisa mainin aja mendekatin 1000 beli, jualnya mendekatin 1300. Jadi sebenarnya sih so-so ya, untuk auto so-so, nggak menarik tapi nggak jelek juga. Buy mendekati 1000, sell mendekati 1310 karena trennya sideways dengan range yang cukup lebar.
Oke, terus juga ada Harum di sini. Nah, Harum ini cukup menarik karena dia mau bagi dividen, bagi dividen, mau apa namanya? Mau stock split ya. Stock split itu adalah hal yang baik untuk perusahaan-perusahaan berkembang ya. Hal yang menarik untuk perusahaan-perusahaan berkembang, contoh BRPT stock split naik lagi, stock split naik lagi, stock split naik lagi. Untuk Harum ini karena memang perusahaannya masih oke, terus juga labanya juga oke, terus trennya juga oke. Jadi stock split ini bukan untuk take profit ya, tapi untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi menurut proyeksi masih oke. Cuman trennya ini sulit untuk dicari bottomingnya ya. Jadi teman-teman saran proyeksi teman-teman bisa pakai MA20 kayak kemarin kan dia bertahan di MA20 ya, bisa pakai modern aja ya, atau teman-teman bisa bisa averaging ya. Jadi eh apa namanya, setelah SS pasti naik kenceng, bisa averaging bisa maintain buy atau average bertahap. Supportnya di 10.500. Emang cukup dalam, tapi ini hal yang wajar untuk saham-saham seperti ini ya. Gitu. Dan terakhir kita coba bahas Toba. Nah, problemnya di Toba ini sedang uji coba support 1060 yang ketiga kalinya ya. Support itu semakin sering diuji coba biasanya semakin lemah ya. Dan Project itu males kalau ngelihat saham uji coba support yang ketiga kalinya dengan dia setelah dia ngebentuk pola seperti ini ya. Jadi kalau dia masih sideways untuk ketiga kali Project masih bilang ini bisa triple bottom. Tapi kalau dia sideways uji coba tiga kalinya tapi dia sempat ngebentuk sideways yang higher high, ini dia pasti ngebentuk lower low. Jadi menurut Project sih tunggu di 920 ya. Jadi sedang uji coba support 1060 yang ketiga kalinya, harusnya sih di breakdown targetnya di 920-an. Nah, ya ini langsung Project share di channel Project ya, sahamologi t.me/sahamologi ya. Itu catatannya. Oke. Kita coba lanjut. Waktunya masih ada, kita coba 10 saham lagi ya. Sebentar Project bacain chat cup bla 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 bla. Oke, coba Project lihat respon chat dulu. Auto bro kalau ini udah. Jack SMBR aku nyangkut lama nih. SMBR. Oke. MPPA WRG SIDO. Nah ini inget ya, kalau mau nanya sama Project jangan cuman MPPA gimana, MPPA WRG, jangan kayak gitu ya, harus pakai kalimat ya biar cukup oke lah ya, biar kebaca. Project akum asing ini udah, ADMR tadi udah, BRPT oke, kita coba bahas. Oil turun karena Cina low demand. Nah untuk oil juga menurut Project sih oil itu bakal dijagain ya, bakal stuck, pergerakannya bakal stuck di situ-situ aja. Tapi harusnya untuk dia break ke bawah 95 itu berat ya. Jadi dia bakal bermain 95 sampai 110-an. Bakal sideways ke situ-situ aja dulu. Karena dia untuk naik lebih tinggi harusnya dijagain sama US, untuk turun lebih rendah harusnya dijagain karena perang. Ya. Jadi memang minyak ini bakal terus bertahan di harga atas. Itulah sebab kenapa pemerintah ngambil keputusan untuk naikin harga minyak ya, itu menurut Project ya. Karena kalau misalkan memang naiknya cuman spike, harusnya sih minyak nggak perlu dinaikin ya. Karena ini mungkin udah kontrak baru, jadi minyak perlu dinaikin. Jadi ya wajar lah kalau ada potensi mungkin nanti Pertalite juga bakal naik. Siap-siap ya. Tower-toweran gimana Project? Oke, kita coba bahas TBIG dan TBIG aja lah. Tower Project nggak suka. Saham Budi oke nggak dibeli hari Senin besok, harga close 216. Oke, kita coba bahas Budi, ada 4. Project nyangkut MPPA 400 gimana Project, tadi udah dibahas. WRG gimana Project, apakah masih bot? Haha.
Bagaimana right issue Adi kalau punya mau ditebus? Right issue Adi harusnya sih tebus aja sih, orang di bottom nggak apa, pelit banget kalau nggak ditebus. BTN sideways lama banget, kemarin naik banyak. Mana sih tadi pertanyaannya, kelanjutannya gimana? Harusnya sih buat teman-teman yang udah sempet bahas, yang sempet baca ininya project sih udah dibahas ya sebenarnya ya untuk saham BBTN. Nanti kita bahas lagi. Nitip friend, apakah wave koreksinya weekly udah kelar? Oke friend, 2 saham lagi. WRG ini banyak banget yang main WRG kayaknya. Nanyanya WRG mulu. Asa Project udah boleh masuk. Wah. Bevin, oke. Ini udah 10, coba Project scroll lagi, ada yang menarik nggak pertanyaannya? Bro, BDMN apakah menarik dengan kenaikan suku bunga? BDMN itu terlalu dikontrol ya, jadi menurut gue sih nggak bakal apa ya, nggak bakal terlalu terdampak ketika suku bunga naik dan segala macam. Dan lagian juga suku bunga nggak naik ya. Kemarin BI nggak naikin suku bunga, itulah sebab kenapa apa finance naik. Cuman menurut gue sih finance harusnya nggak naik ya. Oke, Antam terakhir. Oke ya. Di sini udah ada 11. Bentar, Project minum dulu.